betapa kagetnya dia melihat seorang wanita yang digantung dengan posisi terbalik teman-teman. Dan tanpa kepala gitu, gak ada kepalanya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel The Twin Kentung. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah nyata dari Amerika Serikat tentang keluarga Edward Theodore Gain. Ya, keluarga Ed Gain atau keluarga Georges Gain itu ayahnya. Baik, ini cerita tentang Edward Theodore Gain. Tapi sebelum kalian mendengarkan cerita dari aku, alangkah baiknya kalian yang belum kenal aku, kalian bisa subscribe dulu dan juga bisa melihat cerita-cerita aku selanjutnya, dan juga kalian bisa lihat juga beberapa cerita aku di belakang. Baik, Edward Theodore Gain atau disebut juga Ed Gain lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin, Amerika Serikat. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Augusta Jane Gain dan juga ayahnya bernama Georges Gain. Ya, mereka dilahirkan dari keluarga. Kenapa aku bilang mereka? Karena si Edward Gain ini punya saudara yang bernama Henry. Ya, beliau ini dilahirkan dari keluarga yang cukup unik. Kenapa? Karena ayahnya itu adalah seorang pemabuk dan pemain wanita, teman-teman. Dan ibunya bernama Gain ini sangat protektif kepada anak-anaknya dan selalu mengajarkan untuk membenci perempuan. Ya, mungkin karena kelakuan bapaknya itu, teman-teman. Dia dilahirkan dari keluarga yang cukup berada dan juga rumahnya juga cukup megah di antara rumah-rumah penduduk lainnya. Tetapi dikenal juga sebagai keluarga yang tertutup kecuali sang ayah, karena ayahnya itu selalu mencari nafkah gitu, teman-teman. Dan yang pastinya bersosialisasi lah sama tetangga-tetangga, karena kalau misalkan nyari duit sendiri juga kan mau dibeli sama siapa kalau misalkan ya untuk membutuhkan kebutuhan hidup kayak gitu, teman-teman. Makanya si ayahnya itu satu-satunya orang yang selalu bersosialisasi sama lingkungan sekitar. Tapi pada tahun 1940 ayahnya Edward Gain ini meninggal karena gagal jantung. Sehingga mau tidak mau si Henry sama si Edward ini terpaksa harus mencari nafkah. Ya, penduduk sih ya kayak penduduk sekitar sih ya biasa aja ketika dia mencari nafkah gitu ya, teman-teman ya. Karena dikenal mereka itu ulet, rajin, terus juga baik orangnya, ya nggak ada kecurigaan aneh-aneh gitu, teman-teman. Sehingga ya banyak itu yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan kepada mereka karena keuletannya. Pada suatu hari si Henry sama si Edward ini mengalami kecelakaan pekerjaan, teman-teman. Jadi rumahnya itu terbakar sehingga si Henry ini harus tewas, teman-teman. Tewas. Tapi anehnya itu ketika tewas, kayak orang kebakar. Tapi katanya sih kebakaran ya. Tapi nggak ada sama sekali luka bakar. Emang sih rumahnya kebakar, tapi si Henry itu tewasnya janggal gitu, teman-teman. Dan penduduk mengira bahwa kematian itu nggak wajar dan menuduh si Edward ini sebagai pembunuh karena nggak ada luka memar atau apapun itu. Tetapi lama kelamaan ya si Edward itu orangnya nggak tahu kenapa dia tuh diem aja. Tapi dia balik lagi bekerja, rajin, ya cuek aja sama omongan orang. Dia rajin tetap bekerja sehingga lama kelamaan itu orang-orang percaya, oh mungkin dia bukan pembunuhnya karena dia orang tuh baik. Ya si Edward ini nggak tahu kenapa dia tuh nggak bermuka dua juga sih kayaknya, tapi emang dia baik banget gitu, baik ya, sopan lah gitu. Terus ulet sih yang mereka senang itu, yang warga sekitar senang itu karena keuletan si Edward ini, teman-teman. Pada tahun nggak lama dari itu, pada tahun 1945 ibunya si Edward ini meninggal ya karena sakit gitu kan, teman-teman. Karena sakit udah lama juga sih sebenarnya sakitnya. Nah, meninggal dan si Edward ini makin menjadi-jadi, teman-teman. Jadi kayak stres gitu. Ya, stres tapi nggak ngeliatin gitu ya, teman-teman, kayak psikopat gitulah. Nah, setelah itu si Edward ini kehilangan sosok idola yang sangat dikagumi sama dia, itu seorang ibu yang benar-benar mendidik dia dan mengajarkan dia semua hal. Itu ya, ibunya ini meninggal sehingga dia berhenti dari pekerjaannya. Ya dia rasa kayak, ya gue ngapain lagi bekerja, kan gue nggak ngehidupin lagi si Henry tuh. Si Henry kan udah mati ya.
nggak ngehidupin lagi emak gua gitu kan. Akhirnya dia berhentilah bekerja sebagai pekerja tukang kayak gitu teman-teman, dan lebih memilih menjadi seorang petani dan melanjutkan bisnis pertanian. Ya, bertani teman-teman. Nggak tahu kenapa pada tanggal 16 November 1957 si Bernice, pemilik toko pekakas ini, namanya Bernice Worden, dinyatakan hilang. Si Bernice ini dinyatakan hilang, dan hilangnya itu memang nggak ada yang tahu teman-teman. Dan yang menyelidiki kasus si Bernice ini adalah anaknya bernama Frank. Frank itu adalah asisten sheriff gitu, jadi langsung ditangani sama si Frank. Dan ketika penanganan kasus ibunya ini yang hilang, si Frank bertanya-tanya. Yang terakhir bertemu Bernice ini adalah si Edward atau si Edgen lah ya, biar nggak susah, si Edgen. Bertemu sama si Edgen, dan memang setiap datang itu si Edgen itu nggak pernah beli sesuatu di toko pekakasnya si ibunya itu, si Bernice ini nggak pernah gitu. Cuman ya datang lihat-lihat doang, ya balik lagi, datang lihat-lihat doang, balik lagi. Mungkin dia nggak punya duit ya teman-teman. Nah, setelah itu akhirnya si Frank ini mulai curiga kan. Akhirnya dia mau bertanya-tanya lah tentang apakah mungkin melihat ibunya, bla bla bla, dan pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah teman-teman. Dan akhirnya si Frank ini datang ke rumahnya si Edgen. Iya, si Edgen datang ke rumah si Edgen. Tuk. Tapi emang nggak dibuka sama sekali. Nggak dibuka, dan mungkin karena dianya lagi bercocok tanam gitu kali ya teman-teman, jadi nggak bisa ngebuka pintu. Dan karena penasaran, akhirnya si Frank ini mendobrak pintu rumahnya si Edgen. Wow, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita yang digantung dengan posisi terbalik teman-teman, dan tanpa kepala gitu, nggak ada kepalanya. Panik, bukan kepala. Kalau kalian pernah lihat hewan kurban ya yang disembelih gitu, jadi ketika si wanita itu dibalikan dan tanpa kepala, ada luka robekan itu dari sini, dari bawah sampai atas teman-teman, sampai atas. Dan isi perutnya itu emang udah nggak ada, jadi udah dibelek, udah diambil semuanya gitu. Dan si Frank ini terkejut bukan kepalang lagi ketika dia melihat betapa banyak perkakas seperti mangkuk sup dan yang lain-lain terbuat dari tengkorak manusia. Iya, terbuat dari tengkorak manusia. Bukan hanya itu, jadi si kursi yang biasa kita lapis pakai kulit lah, pakai apa, kalau sama si Edgen ini, ya si kulitnya itu dilapisin kulit, tapi pakai kulit manusia yang dijahit. Bahkan sampai ya si ini wanita itu sampai ada di ininya, di kursi. Jadi terbentuklah kursi yang terbuat dari kulit manusia. Dan di situ juga menemukan banyak sekali perkakas seperti banyak tali tulang belulang, lalu banyak sekali hiasan-hiasan yang dari tengkorak. Dan ketika masuk ke kamarnya, si Frank juga kaget ketika di kamarnya itu banyak sekali kerangka kepala manusia yang dipajang di kasurnya teman-teman. Jadi ya gitu, akhirnya si Frank itu melaporkan si Edgen ini ke polisi teman-teman. Nah, setelah didakwa, si Frank ini ya kayak orang linglung gitu teman-teman, ya kayak orang gila gitulah teman-teman. Gimana sih orang gila? Nah, ketika dia diadili, dia mengaku bahwa kalau misalkan dia ngebunuh itu terinspirasi seni. Wah, seni nggak gitu-gitu amat kali ya. Sampai si muka ibunya sendiri kadang dia berperilaku menjadi ibunya gitu. Jadi dia tuh merasa karena dia idola sama ibunya teman-teman, jadi dia berpakaian seperti wanita, menjadi seorang ibu yang dia kagumi gitu. Kadang dia juga si kulit ibunya meninggal ya, si kulit wajahnya tuh ditempelin ke mukanya gitu, dia jadi wanita, pakai pakaian wanita kayak gitu teman-teman. Nah, dan diduga juga kalau misalkan akhirnya dia mengaku sih kalau misalkan dia tuh ngebunuhnya karena apa sih, karena seni gitu lah, karena seni ya. Itu menurut aku sih kayak ya benar-benar gila banget gitu teman-teman. Dan ternyata bukan hanya dia aja sih, bukan hanya si Bernice aja yang jadi korbannya. Tapi pada tahun 1954 juga si Edgen ini mengaku dia telah membunuh Mary Hogan yang memiliki bar
pemilik bar. Mary Hogan si pemilik bar itu. Jadi pembunuhan pertama yang dilakukan Ed Gein itu di tahun 1954 itu kepada si Mary, dan si Bernice ini adalah korban keduanya yang dibunuh. Dan dia mengaku kalau misalkan yang sisanya itu adalah dia merajah atau mengambil tengkorak-tengkorak atau orang-orang yang sudah mati gitu teman-teman, yang udah dikubur, terus dia gali, dia ambil mayatnya, dibawa ke rumah, dan ya kepalanya dibuat hiasan kayak gitu. Dan bahkan setelah peneliti datang ke sana gitu, penelitian kayak dari kepolisian itu datang ke sana, dan ternyata banyak sekali kuburan-kuburan yang banyak digali, dan laporan-laporan itu tertuju kepada si Ed Gein ini teman-teman. Jadi si Ed Gein ini udah mengebunuh, udah memaling, udah paket komplit lah kalau misalkan dihukum mah. Nah, tetapi karena pada saat itu pengadilan menyatakan dia kurang sehat otaknya teman-teman ya, akhirnya si Ed Gein itu dibawa ke rumah sakit jiwa di Mental Healthy Institute di Mendota teman-teman. Nah, akhirnya dirasa sudah cukup gitu ya, sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena perilakunya yang baik teman-teman, perilakunya yang baik, sopan, dan tidak neko-neko lah. Jadi kalau diajak ngobrol dia nyambung, terus juga apa-apa dia nggak bikin rusuh gitu teman-teman di situ tuh. Akhirnya pengadilan merasakan cukup untuk dia diadili dan diberi hukuman. Nah, dia dijatuhi hukuman di penjara khusus yang orang-orang yang kurang kayak gitu teman-teman, di Mendota Mental Healthy Institute itu dia kena gitu kan, kena apa maksudnya, dihukum gitu kan teman-teman, dimasukkan ke situ. Tidak lama dari itu si Ed Gein ini akhirnya meninggal pada tanggal 26 Juli 1984. Dia meninggal di usia 77 tahun teman-teman. Gila nggak? Bahkan ceritanya ini banyak banget menginspirasi para sutradara internasional gitu teman-teman. Jadi banyak banget kalau kalian sering nonton film-film pokoknya ntar aku kasih tahu, gue lupa lagi namanya, psikopat gitu, tapi psikopat gitu ya, itu terinspirasi dari si Edward ini. Kayak film yang kalian tahu nggak, pembunuhan yang dia pakai topeng kulit manusia, itu terinspirasi dari kisahnya si Edward. Oke teman-teman, makasih banyak kalian udah mau mendengarkan cerita aku pada malam ini. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, like, dan komen silahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.